Berarti dalam menggunakan gadget, perhatikan 3 hal. Kitalah sopirnya, bukan gadget kita yang nyetir kita. Awas terbalik, kita seringkali disetir oleh gadget kita. Harus kita yang nyetir, yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Yang kedua, syaratnya pastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Baik, bismillah. Kita ketemu malam hari ini dengan beliau Cal Newport. Beliau ini akademisi, penulis sukses, alumni MIT Massachusetts yang fokus beliau di bidang sains komputer. Kemudian beliau masih muda, lebih tua saya. Beliau kelahiran 82. Tapi karya-karyanya selalu bestseller. Diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Terjual lebih dari 2 juta eksemplar. Makanya kalau kita tidak baca bukunya, nanti kita tidak update, ketinggalan zaman. Berarti orang sedunia banyak membaca buku-buku beliau. Maka malam hari ini coba kita belajar dari beliau ya tentang puasa media sosial. Istilah puasa media sosial dari saya. Bukunya tidak mungkin judulnya puasa media sosial. Ya, bukunya beliau judulnya itu, Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World. Minimalisme digital, memilih hidup yang lebih fokus di dunia yang riuh, dunia yang ramai. Kelihatannya buku ini sudah diterjemahkan. Jadi teman-teman boleh baca terjemahannya kalau mau. Semoga tidak hanya puas dengan pembacaan saya ya. Teman-teman boleh membaca sendiri buku ini. Kemudian boleh juga dikritisi. Banyak juga yang mengkritisi buku ini karena buku ini agak radikal. Radikal dalam arti agak ekstrim, mengajak kita untuk menjauh dari dunia digital, dunia medsos. Tapi siapa tahu ada manfaatnya buat kita ya. Nanti kita cermati, kalau cocok ya ayo kita ambil. Kalau memang kurang sesuai ya ditinggalkan saja. Saya bahas malam hari ini karena memang nanti di antara strategi beliau itu puasa medsos itu 30 hari. Jadi mumpung bulan Ramadan ini saya bahas dulu, kalian bisa memulainya nanti awal Ramadan. Sopo ngerti kuat. Ya, meskipun saya tidak yakin. Asli saya tidak yakin, tapi siapa tahu pada saatnya kalau kalian sudah sangat
terganggu oleh dunia media sosial ini, tips dari Cal Newport ini bisa jadi alternatif kita. Oke, baik. Bismillah, ini mulainya agak lambat, jadi kita langsung saja ya ke materi. Saya awali dari digital minimalism. Dulu kita pernah membahas minimalisme itu sebagai gaya hidup. Nah, sekarang dimensi berbeda dari minimalisme. Gaya hidup minimalis di dunia digital. Itulah yang disebut digital minimalism. Beliau sendiri mendefinisikan digital minimalism itu sebuah filosofi penggunaan teknologi di mana kita memfokuskan waktu online pada sejumlah kecil aktivitas yang terpilih dan dioptimalkan secara cermat yang sangat mendukung hal-hal yang kita anggap bernilai, dan kemudian dengan senang hati melewatkan hal-hal yang lainnya. Ini beberapa keywordnya, ayo kita perhatikan ya. Yang pertama, ketika kita masuk ke dunia digital, mari kita pastikan apa yang mau kita lakukan, dan kita pastikan yang kita lakukan itu berguna dan bernilai. Kalau tidak, skip saja, tidak apa-apa. Nah, ini sederhananya itu. Minimalis berarti ambil yang pokok-pokok, yang paling penting saja. Itu seperti dulu gaya hidup minimalis. Jangan diribetkan dengan hal-hal yang tidak terlalu manfaat atau kurang bernilai. Mari kita pastikan aktivitas kita di dunia digital itu penting. Ini filosofinya itu. Persis seperti minimalisme dulu yang menyuruh kita untuk mengurangi banyak hal dalam hidup yang tidak ada gunanya. Apakah itu kepemilikan, apakah itu kegiatan, apakah itu aktivitas, mari kita pastikan itu bernilai dan berguna. Teknologi juga begitu, kita gunakan untuk hal-hal yang memang kita anggap bernilai. Itulah filosofi digital minimalisme. Jadi kalau begitu pegang HP, teman-teman mau buka apa? Tanya dulu, ini saya mau nyari apa? Tentang apa? Penting apa enggak sih ini? Jadi ditanyakan dulu sebelum. Kalau teman-teman kan biasanya nyekrol dulu. Penting enggak penting, kemudian ketemunya, wah ini penting ini. Ketemunya ya di antara scrollan itu. Jadi sejak awal memang enggak punya tujuan, enggak punya maksud ketika kita buka gadget. Nah, sekarang mari kita latih diri kita, setiap kali buka gadget sudah tahu ini mau apa, tujuannya kemana. Nah, kita kadang-kadang iseng saja sih. Ya mungkin karena sudah jadi habit. Ini banyak mengganggu kita. Terus beliau melanjutkan begini. Digital minimalism secara definitif tidak menolak inovasi di era internet, tetapi menolak cara banyak orang saat ini menggunakan perangkat tersebut. Jadi menolak cara kita selama ini menggunakan perangkat teknologi kita. Teknologi memang tidak bisa ditolak, zamannya memang begini hari ini. Tapi cara kita yang perlu dikritisi. Ini malam hari ini saya senang karena saya tidak perlu mengilustrasikan macam-macam. Contohnya teman-teman sendiri sudah ngalami. Jadi saya tidak perlu memberi ilustrasi seperti apa yang kalian lakukan selama ini itu. Bagi Cal Newport itu satu perilaku adiksi, istilah beliau ya, kecanduan yang menurut beliau kurang pada tempatnya. Itu yang beliau sesalkan sebenarnya. Harusnya
Hadirnya teknologi informasi banyak mengupgrade kualitas hidup kita. Tapi ternyata ya lebih luar biasa teknologinya daripada kualitas manusianya. Ini yang diprihatinkan beliau. Yang ketiga, beliau bilang terus begini, para penganut faham minimalis tidak keberatan kehilangan hal-hal kecil. Yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah meremehkan hal-hal besar yang sudah mereka yakini dapat membuat hidup jadi lebih baik. Misalnya, ketinggalan info terbaru dari TikTok, video terbaru dari pokoknya kalian kan ada di medsosmu itu bagi kelompok minimalis digital tidak apa-apa kalau itu tidak penting. Tapi kehilangan kedekatan dengan tetangga misalnya, kehilangan keakraban dengan teman, ini hal besar. Jadi kehilangan, kalau hari ini kan kita dengan medsos kadang lebih mudah pecah-pecah, lebih mudah terfragmentasi. Nah, itu hal besar. Tidak apa-apa cuma kehilangan breaking news, tidak apa-apa cuma kehilangan apa. Tapi begitu kehilangan kemanusiaan kita, itu masalah. Kita sering jadi tidak manusiawi, tapi tidak sadar. Kita anggap itu normal saja. Maka para minimalis digital tidak apa-apa kehilangan hal-hal kecil yang tidak penting, tapi kehilangan hal-hal besar yang esensial, masalah bagi masa depan manusia. Jangan sampai yang semula tujuannya mendukung peradaban manusia justru jadi variabel yang menghancurkan manusia. Jadi bukan kok teknologinya dihentikan, tapi cara kita menggunakan teknologi. Baik, oke ya. Sekarang kita lihat. Ini kan semua pegang gadget ya. Teman-teman ketika ngaji sambil membawa gadget, itu kira-kira tujuanmu apa? Moto saya apa mendokumentasikan kajian, apa Pak? Ya sambil ngerekam Pak, saya kan mudah lupa. Atau sambil coba kalian cek dirimu ketika bawa gadget ke kajian tujuannya apa? Ketika bawa gadget ke kampus tujuanmu apa? Apa ada di sini yang bawa gadget ke kamar mandi? Ada ya? Itu tujuanmu apa? Ayo, kamu nyimpen apa di gadgetmu? Kok dibawa ke kamar mandi? Kayak kita tidak pernah bertanya begitu. Padahal kalau dikritik, kalian hidupmu itu tanpa tujuan, kamu kan marah. Ya enggak lah Pak, saya hidup itu ada misi, ada visi. Loh, tapi hal kecil yang kalian lakukan saja enggak jelas tujuannya apa. Mendukung visi dan misimu juga enggak jelas. Ya, ini filosofi dasarnya. Makanya beliau terus menyatakan begini, kita memerlukan sebuah filosofi yang sekali lagi menempatkan aspirasi dan nilai-nilai kita sebagai penanggung jawab pengalaman sehari-hari kita. Sebuah filosofi yang menerima teknologi-teknologi baru, tetapi maksudnya tidak menerima jika harganya adalah dehumanisasi. Dehumanisasi itu meruntuhkan martabat kemanusiaan. Sebuah filosofi yang mengutamakan makna jangka panjang daripada kepuasan jangka pendek. Jadi mari berarti dalam menggunakan gadget, perhatikan 3 hal. Kitalah sopirnya, bukan gadget kita yang nyetir kita. Awas terbalik, kita seringkali disetir oleh gadget kita. Harus kita yang nyetir, yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Yang kedua, syaratnya pastikan kemanusiaan kita upgrade, paling tidak bertahan, tidak malah
degradasi, dehumanisasi. Pak, sejak kenal gadget saya tambah ndak manusiawi Pak sekarang. Wah, apalagi kalau pas main game itu bisa jam-jaman puluhan jam ndak. Nah, ini berarti mulai tergerus, waktumu hilang banyak. Apalagi kalau pas chattingan Pak, apalagi kalau pas telepon Pak, yang-yangan Pak, oh itu bisa dari habis sisa sampai jam 3 subuh Pak, sampai panas kupingnya. Ayo kita perhatikan, jangan sampai kita jatuh pada dehumanisasi. Kita diperalat oleh alat kita sendiri, kemanusiaan kita tersisih. Yang ketiga, pastikan kita mendapatkan kemanfaatan jangka panjang, tidak sekedar kepuasan jangka pendek. Jadi puas maki-maki teman itu kepuasan jangka pendek, tapi kehilangan teman itu kita kehilangan kemanfaatan jangka panjang. Nah, ini salah satu contohnya itu. Puas malam hari ini bisa tuntas sampai rank berapa, naik berapa level, tapi terus kalau besok pagi dimarahi dosen karena tugas tidak selesai, nah itu kamu kehilangan makna jangka panjang demi kepuasan jangka pendek. Ya, jadi perhatikan ini. Jadi ketika kalian meraih kepuasan tertentu, coba dicek, ada ndak hal-hal jangka panjang yang dikorbankan demi kepuasan jangka pendek ini. Ini kalian harus mulai teliti, apapun itu. Mungkin mengkritik teman, mungkin memaki orang yang kamu benci, mungkin nembak ini, menyalahkan itu. Coba perhatikan, ada ndak kemanfaatan jangka panjang yang kamu lewatkan gara-gara itu. Nah, ini rumusnya ini. Kalau kata Cal Newport tadi, kita perlu filosofi yang semacam itu. Baik, kita lanjutkan. Beliau terus menyebut begini, kenapa sih kita perlu gaya hidup digital yang minimalis? Yang pertama, kata beliau begini, sepanjang sejarah kita seringkali teknologi itu dirancang untuk membuat kita kecanduan. Apalagi yang berhubungan dengan produk, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan konsumsi. Para penjual, para produsen, para pemilik modal tentu saja ingin kita ketergantungan pada produk mereka, termasuk teknologi. Maka diciptakanlah segala strategi, segala cara untuk kita tambah terikat, tambah terikat. Oh, itu kan aplikasi apa saja kan mungkin seminggu sekali itu bisa update lagi, update lagi. Oh, itu memang apalagi teknologi yang ketemu dunia ekonomi itu biasanya memang sengaja menjaring kita untuk kecanduan. Kita tidak bisa meninggalkan sudah, karena sudah ketergantungan di situ. Padahal ketergantungan itu simbol satu titik di mana di situ kita lemah dalam hidup ini. Sampean tergantung pada gadget, pada aplikasi tertentu, pada WA, pada Instagram, pada itu disitulah titik lemahmu. Begitu WA error, Instagram down, Twitter bubar, itu kamu stres mesti. Di situ titik lemahmu. Apapun itu ketergantungan, ya termasuk ketergantungan rokok lah, ketergantungan kopi lah, ketergantungan dimanapun kamu tergantung, di situ titik lemahmu. Maka kalian hebat kalau bisa melepaskan diri dari ketergantungan, kecanduan. Apa saja. Bukan berarti terus, wah berarti saya tidak ngopi lagi. Lo ngopi saja tidak apa-apa, tapi jangan kecanduan, jangan ketergantungan. Tidak ada kopi, ini terpaksa teh juga tidak apa-apalah. Air putih juga tidak apa-apa. Nah, ini namanya tidak tergantung sama sekali. Tapi ada orang yang, wah kalau tidak kopi tidak bisa Pak, saya tidak bisa mikir, saya tidak bisa. Nah, itu ketergantungan sudah. Teknologi juga begitu. Begitu kita ketergantungan, selesai sudah.
bapak saya, Pak, kalau tidak ada WA, tidak ada WhatsApp, gimana ya saya membayangkan komunikasi? Ya sudah, tergantung sudah. Kadang-kadang saya lihat sekarang ya semua orang yang ngantri itu kan kalau tidak ada HP itu kalian mesti bosenmu luar biasa. Kadang-kadang ngantri pun, alah baterainya tinggal 10 gitu, kamu gimana ini nanti kalau ngantrinya lama? Kamu merasa cemas sekali kalau kamu sedang ngantri terus baterainya habis sehingga kamu tidak ada gadget. Kamu tidak membayangkan ngantri tanpa HP sekarang. Ini bagi saya ketergantungan. Kamu tidak punya alternatif lain. Kamu tidak membayangkan, kan lebih asik ngobrol dengan orang kirimu atau orang kananmu yang ngantri sebelummu atau setelahmu, kan dapat teman baru mungkin dapat. Tapi kamu lebih asik dengan gadgetmu sendiri-sendiri. Orang zaman dulu yang belum ada HP, emangnya kalau ngantri ngapain? Kamu kan tidak boleh. Dan mereka bisa itu ngantri tanpa HP. Kenapa kok kamu membayangkan tidak bisa? Kecanduan sudah. Ketergantungan. Jadi ini bukan melarang kalian menggunakan gadgetmu, tapi jangan kecanduan, jangan ketergantungan. Yang kedua, ini kata beliau ya, kenapa kok harus kita minimalkan? Kalau kita terus-menerus menggunakan media sosial, kemudian kita dinotif terus, itu kan terus jadinya kita sulit fokus. Apalagi terus segala notifikasi kita hidupkan. Wah, baru apa dikit, berapa dikit, itu. Yo iklan, yo apa masuk. Saking khawatirnya kita ketinggalan informasi, semua peringatan kita hidupkan. Yo, gimana kita bisa tenang, gimana kita bisa fokus. Jadi ini mesti mengganggu kita. Hal-hal yang tidak penting masuk semua dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kata beliau, tentu saja interaksi sosial terganggu. Ini banyak di antara kita yang tidak lihai, tidak mahir skill sosialnya. Ayo ya, yang rajin ikut ngaji, ketemu sebanyak ini teman, kalian sudah dapat kenalan berapa berbulan-bulan ngaji? Paling ya yang memang sudah temanmu sebelumnya, yang semula tidak kenal tetap tidak kenal. Ini sosial skill kita lemah. Bayangkan kalau kenal semua, ini Pak saya sudah 1 bulan saya kenal ini, oh itu masih ini, itu masih itu kalau orang zaman dulu mungkin, tapi zaman sekarang saya agak tidak yakin. Karena begitu kamu masuk, oh kok tidak ada teman saya, terus kamu duduk di pojok, terus kamu lihat HP-mu, tidak peduli kiri kanan karena kamu tahu tidak ada temanmu. Kamu tidak berpikir, bahwa aku nambah teman, bahwa aku kenalan, itu. Ini yang saya maksud social skill. Kita tambah lemah dalam aspek sosial. Kadang-kadang banyak yang mengkritikkan, Pak, Gen Z itu kadang-kadang Pak, kurang sopan, Pak. Kadang-kadang itu bahasa lain dari social skillnya agak lemah. Kenapa? Karena jarang membaur secara sosial, secara intim dengan yang lain. Nah, ini tantangan ya buat teman-teman. Makanya hari ini kita mudah sekali dipecah-pecah, mudah sekali terfragmentasi. Sulit sekali untuk bisa membaur, bisa saling toleran, bisa menerima yang berbeda. Karena kita lebih akrab dengan gadget kita. Gadget kita itu yang selalu mendukung apa saja keinginan kita. Google, ChatGPT itu kita tanya apa saja, jawabannya mendukung kita. Tidak pernah mau kamu tanya apa terus ChatGPT jawab, kamu jangan tanya itu, jawabannya membahayakan loh, kan tidak ada begitu. Dia tetap jawab, sudah. Beda kalau sama orang itu mungkin kamu bisa dia, sudahlah tidak usah mikir, ngapain sih gitu kan. ChatGPT kalau kamu tanya misalnya pertanyaan level tinggi, tetap akan dia jawab. Padahal mungkin itu pertanyaan tidak di usiamu, tidak di levelmu misalnya. Dia tidak akan jawab, sudahlah tidak usah mikir itu, ngapain sih bikin susah saja. Dia tidak akan jawab begitu. Yang bisa begitu manusia.
Nah, ini efek ketiga. Makanya iya kita gunakan, tapi mbok yo jangan terlalu, biar tidak kecanduan. Jadi biar titik lemah kita tidak terlalu banyak. Kalau dalam hidup ini titik lemah kita terlalu banyak, kita jadi tidak tangguh. Misalnya bertarung, itu kita mudah kalah, karena tetap akan diserang titik-titik lemah kita itu. Alah, gampang melawan generasi hari ini, itu simple saja, matikan saja wifi. Stres sudah mereka, mengalahkannya cepat itu, cuma itu saja. Itu karena kita tergantung di situ. Maka yuk kita mulai ya, bukan berarti anti, tapi yang efektif, minimalis. Baik, kita lanjutkan. Terus kata beliau, orang kok bisa ya Pak kecanduan dengan media sosial? Setidaknya alasannya dua, kata beliau. Ini secara psikologi ya. Yang pertama, media sosial itu sering memberikan penguatan, istilah beliau ya, penguatan positif yang tidak terduga. Tidak terduga itu sering mengagetkan kita. Misalnya melalui like and comment, komentar dan like, itu kan menyenangkan. Kadang kita posting dapat like banyak, dikomentari bagus-bagus. Kadang kita posting bagus, tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Ini membuat kita penasaran. Terus pingin terus-terusan gimana caranya ya biar dapat like yang banyak, biar dapat. Jadi ada kesenangan, ada harapan untuk dapat feedback positif. Dan yang tidak terduga. Kalau terduga itu tidak terlalu menarik. Pokoknya setiap saya posting pasti yang like 1000 orang, itu kamu mesti ogah-ogahan, tidak terlalu menarik. Tapi ini bisa tidak di like sama sekali, bisa di like 1000 orang, itu kamu penasaran gimana ya biar di like 1000 orang terus. Itu lama-lama membuatmu tambah kecanduan. Kayak orang judi itu loh. Judi itu mungkin ada yang ahlinya. Bayangkan kalau kalian menang terus, itu mungkin malah rasa kayak main game kok. Game overnya terus-terusan sampai finish terus. Kamu tidak terlalu tertarik. Tapi yang bikin menarik game judi itu kan bisa menang, bisa tidak, ada degannya. Wah, ternyata menang. Terus kamu kecanduan. Begitu kamu kalah, gimana caranya biar menang? Kenapa? Biar yang kemarin kalah bisa balik. Kok kamu menang? Kamu pengen menang lagi, biar menangnya lebih banyak. Itu sama, like and comment itu begitu. Kamu sudah dapat like banyak, kamu pengen dapat like lebih banyak lagi. Kalau masih dapat like sedikit, kamu gimana caranya biar like-nya lebih banyak, subscribernya lebih banyak, apalagi yang sudah dimonetize. Perasaan ini video menarik loh ya, kok tidak ada yang nanggepin ya, dan kamu galau itu. Saya coba yang kayak gini, loh kok masih ada yang tidak. Ini kayak orang judi, bikin nagih. Apalagi kamu sempat menang. Judi itu kan memang godaannya begitu, tiba-tiba kamu menang banyak, terus besok tidak menang sama sekali, kamu tambah penasaran, ingin menang lagi. Persis sama algoritmanya media sosial. Sama di grup WA-mu kan kadang begitu. Begitu kamu posting, temenmu nanggapi semua, wah dari mana ini fotonya menarik. Besok foto yang sama, tidak ada yang nanggepin. Ini gimana sih teman-teman itu? Ya seperti itulah algoritmanya media sosial, membuat kita kecanduan, penasaran terus kita, gimana caranya saya biar viral terus, biar ditanggapi terus, seneng ternyata dijempoli teman-teman itu. Nah, ini yang membuat kita kecanduan medsos. Yang kedua, menurut beliau, dorongan untuk validasi sosial. Di bukunya beliau bilang begini, we are social being who can ever completely ignore what other people think of us. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang
dipikirkan orang lain tentang kita. Jadi kita selalu ingin mencari validasi dari orang lain, ingin selalu disetujui, ingin selalu di-like, ingin selalu dikomentari, ingin menegaskan bahwa kita baik, ingin menegaskan bahwa kita hebat, ingin menegaskan bahwa kita luar biasa. Itu kemudian kita mempostingnya di medsos kita. Jadi keinginan untuk mendapatkan validasi. Sebelum ada yang memvalidasi, kamu merasa ragu-ragu, apa kamu itu baik beneran, apa kamu itu hebat beneran. Baru kalau sudah banyak yang memvalidasi, kamu tenang. Padahal kadang-kadang hari ini di like banyak orang bukan berarti mereka suka ya. Kadang-kadang ya basa-basi saja, kadang-kadang ya sopan santun saja. Kasihan temanku ini sudah capek-capek bikin video, masa aku diam saja, sudahlah tak like ya. Banyak juga yang begitu. Toh begitu kita merasa tervalidasi, berarti saya penting ya, berarti saya luar biasa ya. Padahal temanmu ratusan yang nge-like cuma 4, 5 itu pun kamu merasa tervalidasi. Nah ini yang membuat kita kecanduan, ingin terus-terusan di situ. Rasanya kamu belum eksis kalau belum posting, kalau belum ngeklik, kalau belum menyampaikan sesuatu di medsos. Nah, ada beberapa strategi. Ini kalau kita kelompokkan yang uraian panjang di buku beliau. Yang pertama, malam hari ini sebenarnya tidak terlalu dalam, tapi lebih praktis. Jadi banyak nanti analisis-analisis praktis beliau. Beliau di buku itu juga melakukan penelitian orang yang sedang melakukan digital minimalism. Yang pertama begini beliau, untuk mengurangi kecanduan tadi, hapus aplikasi medsos yang tidak diperlukan dari ponsel kita. Jadi setelah ini teman-teman kalau nanti pulang cek ya di aplikasi apa saja yang dipakai atau yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai mending dibuang saja. Pak, kalau besok ternyata perlu, Pak, ya kalau perlu dimasukkan lagi. Daripada tidak ada gunanya di situ. Kadang yang ngasih notifikasi, ngasih peringatan yang hanya merepotkan kalian. Apalagi kalau terus tiba-tiba iklan yang keluar. Nah, jadi seleksi, nanti pilih, sisakan yang primer saja. Yang kedua, ini tips dari beliau ya, batasi akses kalau bisa dari komputer agar lebih sulit dijangkau. Misalnya begini, Pak, di HP saya hanya ada WhatsApp saja, Instagram, kemudian Facebook, kemudian ini adanya di laptop. Nah, kalau ada di laptop itu kan bukanya tidak bisa sembarangan. Yo, laptop lebih besar, nggak mungkin kamu saku kemana-mana laptopmu. Bukanya lebih ribet, jadi tidak sesimpel HP. Kalau ada di HP kan anytime kamu buka, ini bisa mendistraksi. Jadi kalau memang perlu ya dibuka di laptopnya, di komputer kita, itu baru kita cek email yang masuk dan lain sebagainya, itu dari laptop PC. Kemudian nonaktifkan kalau ada feed yang rutin. Kadang-kadang ada kan itu feed berita, tiap kali ada berita baru kita dikasih tahu tiap hari itu biasanya mendistraksi. Lagi santai apa, tiba-tiba ada berita apa, mengganggu kita. Jadi kalau bisa, kalau ada aktif itu bagian notifikasi feed-feed itu kita nonaktifkan. Kemudian batasi, kasih rumus sendiri teman-teman. Pak, saya masih Pak bermedsos, tapi saya batasi 1 hari 30 menit. Itu pun saya buka 2 kali, pagi 15 menit, sore 15 menit itu. Dan beritahu teman-temanmu semua bahwa saya begitu.
cara main medsosnya. Jadi mohon maaf, kalau ada yang urgent mendadak boleh phone, tapi kalau yang biasa-biasa ya boleh sih chat, tapi nanti saya bukanya sore sama pagi. Nah ini mulai latihan biar tidak ketergantungan. Kemudian kalau HP-HP yang baru biasanya ada itu peringatan penggunaan yang terlalu lama. Kamu sudah menggunakan lebih lama 2 jam di minggu ini, kan ada HP yang peringatan begitu. HP-HP baru biasanya, yang lama mungkin masih tidak ada. Ini jangan jadi alasan beli lagi loh ya. Kalau ada gini terus kamu beli biasanya. Enggak, ya, biasanya ya asal nggak terlalu jadul biasanya ada itu peringatan limitnya. Kamu sudah menghabiskan sekian giga, kamu sudah sekian jam itu. Aktifkan itu terus atur secara lebih ketat. Ini latihan, wong namanya latihan ya poso, memang kan nggak bisa diumbar. Jadi dikurangi, tidak harus ditinggalkan sama sekali. Ya kita tahulah hari ini sulit kita meninggalkan medsos sama sekali. Kata beliau begini, sangat mudah untuk tergoda sejumlah kecil keuntungan yang ditawarkan oleh aplikasi atau layanan terbaru, tapi kemudian kita lupa biayanya dalam hal sumber daya terpenting yang kita miliki, yaitu menit-menit dalam hidup kita. Kita tidak merasa rugi ternyata kehilangan sumber daya yang paling berharga. Kalian boleh tanya dirimu sendiri ya, sampai usia hari ini kamu punya pengalaman lapangan apa saja? Coba ngobrol sama orang tuamu, mereka punya pengalaman lapangan apa saja saat mereka muda, bandingkan dengan dirimu. Semoga tidak selisih banyak, semoga ya. Karena kalian hari ini lebih banyak sibuk di gadget. Ada enggak teman-teman di sini yang enggak pernah ke sawah? Kalau ke sawah pas rekreasi, outbound sama gurunya, atau pas jalan-jalan, ya paling tidak kamu harus punya pengalaman itu. Punya pengalaman ronda, punya pengalaman siskamling, punya pengalaman kerja bakti, harus punya pengalaman yang luas. Tapi kan dunia kalian hari ini banyak seputar gadget. Kalian tidak menyesal kehilangan begitu banyak waktu, padahal kita tidak tahu loh di masa depan itu apa yang terjadi. Ada banyak sumber daya yang kita tidak berani jamin besok masih ada. Minimal listrik itu mungkin sekian ratus tahun, kalau tidak ada temuan terbaru, energi terbarukan yang memadai, bisa saja nanti generasi keberapa tidak ada listrik, tidak ada BBM. Loh, terus kalau pengalamanmu tidak luas, itu bisa depresi kalian. Wong sekarang listrik mati 1 jam 2 jam saja betapa stresnya kita. Kita tidak tahu ada apa ke depan. Maka kalian harus siap mental apapun yang terjadi. Salah satu caranya, perluas pengalamanmu dalam hal apa saja. Jangan monoton. Kalau kalian hanya bisa 1-2 hal dalam hidup ini, ada banyak hal yang mungkin kita temui di masa depan. Siapkan sebanyak mungkin pengalamanmu. Makanya sering saya sebut, antara lain belajar ilmu itu jadi senjata kita. Tambah luas ilmu kita, tambah mungkin kita menghadapi berbagai macam situasi. Nah, eman-emanlah waktumu. Gunakan seefektif mungkin, karena waktu satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diulang, kecuali di film yang bisa kembali ke masa lalu. Kalau di dunia nyata sampai hari ini tidak bisa. Baik, jadi ini kritik beliau ya. Kita itu sering tidak panik padahal kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu waktu.